Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'inda iradatil junubi aklan walau muharraman kamaghsubin aw syurban kadzalik. Wa 'inda iradatil junubi lan ing dalem nalikane oleh ngarepaken wong kang junub, lan ing dalem nalikane oleh ngarepaken wong kang junub aklan ing mangan, walau muharraman senajan iku kang den harumaken, senajan iku kang den harumaken contone kamaghsubin koyok panganan kang den gosok, koyok panganan kang den gosok au syurban utawa ngombe, au syurban utawa ngombe kadzalika halih koyok mengkono-mengkono walau muharraman, au nauman utawa turu au wat'an utawa wate, jaizan kang menang, jaizan kang menang bi an aradah kelawan yento ngarepaken sapa man wat ahalilatihi ing wate wadon halaleman, wat ahalilatihi ing wate wadon halaleman saniyan ing dalam ambal kaping pindho, saniyan ing dalam ambal kaping pindho wa ing kanat senajan ono opo al janabatu janabat al ula kang awal iku min ghairi wat'in saking saliyane wate. Amal muharramu anapun utawi jima atau wate kang den harumaken, contone kazina koyok zina iku fala yusannuh moko ora den sunahaken lahu kadwi man opo al wudu wa fi fasdin lan ing dalem cantuk wa hijamatin lan cantuk wa qai'in lan mutah ai ba'daha tegese ing dalem sawise fasdin wa hijamatin wa qai'in wa fi hamli mayyitin lan ing dalem mikul mayyit, lan ing dalem mikul mayyit ai qablahu tegese ing dalem sadurunge hamli mayyit wa ba'dahu lan ing dalem sawise hamli mayyit wa fi massi juz'in lan ing dalem demek bagian, lan ing dalem demek bagian ini langsung wa fi massi juz'i mayyitin lan ing dalem demek bagiane mayyit wa illam yangkut senajan orang ngerusak apa massu juz'i mayyit, senajan orang ngerusak apa massu juz'i mayyit al wudu'a ing wudu. Contohnya kasya'ri kaya rambut
kasya'ri koyok rambut wadzufri lan kuku. Fayusannu moko den sunahaken ba'dahu ing dalem sawise massu juz'i mayyitin opo al-wudu wa fi lamsir rajuli lan ing dalem demeke wong lanang awil mar'ati utawa wong wadon badanal hunsa ing badane wong wandu wa fi masi ahadi kubulaihi lan ing dalem demek salah sijine kubul lorone al-khunsa lan ing dalem demek salah sijine kubul lorone al-khunsa wa mahallu sunniyatil wudu'i utawi panggonane kesunnahane wudu ba'da zalika ing dalam sawise mengkono masih ahadi kubulaihi ing dalam sawise mengkono masih ahadi kubulaihi iku idza massa ing dalam nalikane demek sapa kullun saben-saben wong suwiji sapa kullun saben-saben wong suwiji minar rajuli saking wong lanang wal mar'ati lan wong wadon ghairu ma ing saliyane barang ghairu ma ing saliyane barang lahu kang kadue kullun minar rajul wal mar'ah lahu kang kadue kullun minar rajul wal mar'ah wa fi masil amrodi lan ing dalam demek amrod atau kalau di kitab itu meril. Meril itu singkatan dari mar'atul lail gitu ki. Wanita malam. Ana pemakai kocak wanita malam karena men siang cowok men malam cewek itu ki. Amrodi yaitu meril al-hasani kang ganteng lil khilafi krono nulayani fi naqdihi ing dalem oleh ngerusak masil amrod fi naqdihi ing dalem oleh ngerusak masil amrod al-wudu'a ing wudu wa fi akli lahmi ibilin lan ing dalem mangan daginge unta lan ing dalem mangan daginge unta wa fi ghibatin lan ing dalem ngrasani wa hiya utawi ghibah iku zikruka oleh nutur sira iku zikruka oleh nutur sira akhoka ing dulur sira bima kelawan barang yakrahu kang sengit sapa akhoka yakrahu kang sengit sapa akhoka fayusannuh moko den sunahaken opo al-wudu ba'daha ing dalam sawise ghibatin ba'daha ing dalam sawise ghibatin walau kuntah senajan ono sapa sira iku mutawaddian wong kang duweni wudu iku mutawaddian wong kang duweni wudu wa namimatin lan namimah adu-adu wa hiya utawi namimah iku as-sa'yuh lumaku bainan nasi ing dalam antarane manungsa bil ifsadih kelawan gawe kerusakan bil ifsadih kelawan gawe kerusakan wa fi fuhsin lan ing dalem gunem olo atau pengucap olo contone kasukhriyatin koyok ngino-ngino kasukhriyatin koyok ngino-ngino wa yaminin lan sumpah wa yaminin lan sumpah gomusin kang bawur atau bohong
wa syahadati zurin lan persaksian goro, wa syahadati zurin lan persaksian goro. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inda iradatil junubi aklan walau muharraman. Kita disunnahkan untuk melakukan wudu, yaitu ketika kondisi kita itu junub atau hadas besar gitu ke. Kalau perempuan mungkin di situ haid atau nifas atau memang junub keluar mani. Bagi laki-laki di situ keluarnya mani. Dalam kondisi junub, ketika kalian itu hendak mau makan, walaupun makanan yang akan dimakan itu tergolong muharraman, makanan yang haram, contoh seperti makanan yang hasil daripada gosok, makanan hasil ngambil punya teman misalkan, maka tetap disunnahkan kita wudu ketika mau makan, walaupun kita junub. Itu walaupun kita junub. Atau di situ kita mau minum, walaupun air yang kita minum di sana itu juga tergolong muharraman atau air yang diharamkan untuk dikonsumsi. Contoh seperti air gosok, muntut dinoreng tanpa seizin pemiliknya, itu juga kan haram. Namun karena kita hendak ingin makan, ingin minum, tetap disunnahkan untuk punya wudu, walaupun dalam kondisi junub gitu. Kemudian au nauman awat anjaizan, atau kita hendak tidur, mau tidur sudah siap untuk berbaring misalkan, kita disunnahkan dalam kondisi punya wudu. Atau ingin berhubungan intim, dan berhubungan intim ini adalah hubungan yang diperbolehkan, artinya dia itu mewatek atau menjima perempuan halalnya. Maksud perempuan halal di sini perempuan yang halal untuk dijima gitu, bukan perempuan yang ajnabi. Ini beda kasusnya dalam bab nikah kemarin, karena bab nikah ada mahram, ada halil. Halil itu adalah perempuan yang boleh dinikah. Kalau mahram orang yang haram dinikah. Lah kalau dalam persoalan ini yang dimaksud halilih ini perempuan yang sudah dihalalkan untuk dijima, yaitu istrinya. Kalau demikian itu sunnah kita punya wudu. Dan catatannya kita ini melakukan jima dengan halil di situ dalam urutan yang kedua kalinya, artinya jima yang kedua kalinya, berarti mengulangi jima gitu. Wa in kanat al janabatul ula min ghairi wat'in, walaupun junub yang pertama itu bukan karena disebabkan wate atau hubungan intim. Jadi sunnah, maka jangan dibarin umpamah pada orang nikah ingin hubungan intim ngelakonin sareng binin sebanyak 10 kali dalam sehari, maka disunnahkan 10 kali wudu. Ini sunnah. Agar apa? Agar hubungannya itu barokah. Umpama deki hasil dari hubungan itu menciptakan sebuah anak atau seorang anak, maka anak yang dihasilkan pun juga barokah, cerdas anaknya, atau dohirnya genteng melaki menbini ratin, atau berakhlaknya yang di situ cantik atau ganteng, bagus atina. Ini salah satu
fadilah daripada wudhu saat hendak melakukan hubungan intim yang kedua kalinya. Amal muharram, adapun untuk hubungan intim yang diharamkan, contoh seperti zina, maka tidak disunahkan wudhu. Bagi orang yang di situ hendak ingin melakukan perzinahan, baik di lokalisasi atau di luar lokalisasi, di tempat-tempat pelacur atau memang di tempat yang bebas, maka saat ingin melakukan hubungan itu tidak disunahkan untuk wudhu. Jadi kesunahan ini hanya berlaku bagi orang yang ingin jima dengan perempuan yang halal menurut syariat. Kalau perempuan itu diharamkan untuk dihubungi intim, maka tidak sunnah wudhu. Wa fi fasdin wa hijamatin wa qai'in, dan ketika kita setelah melakukan cantuk bekam atau melakukan bekam yang seperti kita tahu, itu juga sunnah setelahnya kita melakukan itu untuk wudhu gitu. Dan setelah kita muntah, baik muntah itu disebabkan sengaja, dibuat-buat, atau memang muntah gara-gara terpaksa, bil ghalabah. Contoh yang diberin, naik mobil, kita itu memang orangnya mabuan, setelah naik mobil ternyata kita mabuk, maka sunnah setelah itu kita untuk melakukan wudhu. Wa fi hamli mayyitin ay qablahu wa ba'dah, dan ketika kita ingin memikul jenazah atau memikul mayit ke kuburan atau di selain kuburan, contoh ngosong mayit dari Roma ke tempat pemandian mayit, atau dari pemandian mayit ke rumah untuk dikafani, atau dari rumah ke kuburan. Pokok semua jenis mengusung mayit itu nanti sebelumnya atau sesudah mengusung itu disunnahkan punya wudhu qablahu au ba'dahu. Wa fi massi juz'i mayyitin wa illam tangkut al-wudu'a kasya'ri wad-dhufr, dan ketika kita di situ menyentuh bagian daripada tubuh mayit, walaupun bagian tersebut itu tidak membatalkan wudhu, contoh seperti kita menyentuh rambutnya mayit, nekku obun mayit itu kan tak batal, obu jetak bi kepean dan seterusnya, kecuali obu saya bebe pas nyiting bi saya tombuin atau benar saya tombuin, itu beda kasusnya. Menyentuh rambutnya mayit dan juga kuku dari mayit itu tidak membatalkan. Walaupun demikian tetap kita sunnah wudhu kalau sudah menyentuh bagian dari tubuh si mayit. Fayusannu ba'dahul wudu wa fi lamsir rajul awil mar'ati badanal khunsa. Kemudian saat kita setelah bersentuhan kulit dengan seorang khunsa atau perempuan yang tidak jelas, laki-laki yang tidak jelas, ring bentuh saya pancen di dua kelamin, bencong asli ini bukan dibuat-buat. Jadi kok nanti kita dipeluk sama khunsa, misalkan dicium sama khunsa, ring bentuh atau etacek tanang kita, sunnah kita berwudu setelah itu. Selestarian nikah wudu. Kulendik cerita unik ini terkait khunsa. Ini kamu pengengak nih. Sekedar kenangan sedikit. Lambek nikah kula untuk Kediri itu. Ini yang dialami oleh teman saya sebetulnya. Ini lucu nak. Biasanya daerah Pare itu
kota bagian selatan. Itu tempat orang-orang bencong di sana. Apalagi kalau sudah mendekati terbenamnya matahari. Rob sorob are ini banyak yang bantu di sana. Sebelah selatan kampung Inggris itu. Itu iseng, teman saya itu ingin ke warnet. Entah mau ngapain ke warnet tidak tahu. Cuman yang menjadi inti dari cerita ini, di perjalanan dia disapa kan. Sapa mas, ambu mas, ampir. Itu cerita langsung ke saya. Makan gula bengal cerita karena langsung ke gula. Karena ngelihat bencong, dia itu kabur. Buru kan, entar ke warnet. Buruh maksudnya benih buruh jalan soko, tapi numpak sepeda pancal, ribut. Terdilalah apa yang terjadi. Nyampe di warnet sudah ditunggu oleh bencong tadi. Loh, anehnya di sana loh, kok bisa tahu tujuannya kok ke warnet? Mungkin karena seringnya teman saya itu ke warnet. Tengeren. Udah nyampe di sana digoda habis-habisan. Godaan bencong itu dengan godaan perempuan beda kan. Sejelas tangkan cenika laki merasa risihnya luar biasa gitu. Risihnya luar biasa. Ini Masya Allah. Terus di Jawa Tengah juga pernah. Jawa Tengah di daerah Pati itu. Di Juwana itu juga ada. Di alun-alun. Ini sekedar kenangan cerita dari kancah. Itu ada orang bencong yang memang beringas. Oning beringas. Tak ngening ngetelak bedereng laki letorian. Sekali pandang langsung dikejar itu. Ini Masya Allah. Kalau nanti misalkan kasusnya sampean kok dikejar bencong, pas eta kuin darang sampean, maka sunnah wudhu setelah itu. Paham ya? Setelah itu sunnah wudhu. Apa boleh sampai SEO? Pon ini pokok disentuh seorang amrod atau kita yang menyentuh disentuh seorang khunsa atau kita yang menyentuh khunsa, maka sunnah wudhu setelahnya. Wa fi massi ahadi kubulaihi, dan ketika kita menyentuh salah satu dari kubulnya khunsa, karena khunsa itu punya dua kubul, punya dua kelamin depan, kelamin cowok punya, kelamin cewek juga punya. Kok nanti kita menyentuh salah satu dari keduanya, maka sunnah untuk wudhu. Gitu ya? Sunnah untuk wudhu, karena ihtimal mungkin kelamin yang kita pegang itu adalah kelamin perempuan atau juga mungkin yang laki-laki. Wa mahallu sunniyatil wudu' ba'da dzalika idza massa kullun minar rajul wal mar'ati ghairu ma lahu wa fi massil amradil hasani lil khilaf. Kemudian kesunnahan wudu tadi setelah menyentuh kemaluan dari orang bencong yang asli, yaitu ketika kita menyentuh dari kemaluan yang bukan milik daripada kita sendiri. Kok nanti kita menyentuh milik kita, kemudian menyentuh miliknya khunsa, gitu ya? Maka di situ bukan sunnah lagi, tapi wajib untuk wudhu. Kenapa? Karena menyentuh kemaluan sendiri itu hukumnya batal wudhunya. Itu catatannya demikian. Dan ketika kita menyentuh amrod itu kata tadi adalah meril itu mar'atul lail, orang laki yang tampan, cantik wajahnya, tidak berbulu. Dalam fikih kemarin dijelaskan amrod itu man lam yablugh awanal imbad, orang atau sabun seorang pemuda yang masih belum nyampe pada masa-masa tumbuhnya rambut. Sedikit mulus kolen.
walaupun tidak jamil, tidak tampan, maka di situ tetap dihukumi amrod. Menyentuh amrod yang di situ jamil, di sini yang hasan, itu hukumnya ada yang membatalkan wudu, ada yang mengatakan tidak batal wudu, sehingga untuk keluar dari khilaful ulama kita disunnahkan wudu. Kemudian setelah makan daging unta itu juga sunnah wudu setelahnya. Dan ketika kita setelah ngerasanin orang lain, ghibah kepada orang lain. Apa itu ghibah? Zikruka akhaka bima yakrah, menyebut saudaramu dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh saudara tadi. Artinya menyebutkan hal-hal yang sifatnya di situ privasi atau dirahasiakan. Maka anak-anak harus dari sekarang memiliki karakter kitmanus sirri, punya karakter nyimpen rahasia sangat kuat, baik rahasia dirinya atau rahasia orang lain. Kalau ada aib dari orang lain yang muncul kita ketahui, maka hendaknya kita harus rahasiakan itu. Apalagi aib tersebut itu dari kita sendiri. Badan ngabek tibi tak boleh tak cerita lagi. Tak boleh tak cerita lagi ke orang lain. Bahkan dalam tujuan yang baik pun di situ kita sudah untuk menyimpan rahasia. Contoh misalkan satu saat sampean ingin membangun sebuah masjid dengan dananya sampean sendiri. Di rahasia besar atau rencana besar, punya keinginan bangun masjid, kemudian sampean di situ beberkan kabar tersebut di hadapan orang, maka akibat yang sangat fatal itu adalah apa yang sampean inginkan tadi itu akan batal. Kebanyakan orang yang punya rencana besar kemudian dipamerkan ke hadapan orang, maka kebanyakan golibnya rencana itu akan bubar. Jadi tak cerita lagi gak orang. Umpama kok lebih lendik rezeki seberibu banyak 1 miliar misalkan, saya akan bangun ini. Tak usah dibeberkan ke orang-orang, cukup hanya sampean yang tahu. Kok nanti memang betul terjadi, sampean dapat rezeki, maka langsung tampakkan dengan perbuatan kita, bukan hanya janji-janji palsu saja gitu. Jangan banyak ngumbar rahasia di hadapan orang. Walaupun saat kita ghibah ngerasanin orang lain, di situ kita dalam kondisi sudah punya wudu. Di wudu tepan rasanan, maka sunnah setelah rasanan pakun wudu. Dan setelah kita namimah adu domba itu as-sa'yu bainan nas bil ifsad, berjalan di antara masyarakat dengan membuat beberapa kerusakan, abri kabar bohong, menyebarkan fitnah di antara mereka, sencan selau malau ria pernah arasanan semadeje pun juga sama, entar kemabaruk sama, kematemur sama, sehingga terjadilah kericuan akibat orang penyebar fitnah tadi. Ini yang dikatakan namimah. Selastarin ngelampai nikah sampean sunnah wudu. Kenapa? Ada fadilah di balik itu semua. Orang itu kalau wudu, maka wudu tersebut salah satu kafarat dari dosa-dosanya. Kayak ini, wudu itu adalah pengelebur dosa. Mun sampean lastari rasanan orang, kemudian awudu pentenen dosanya tak rasalah, gitu gitu. Bahasanya tak rasalah. Walaupun toh di situ ampunan Allah, di situ tergantung dari ridhonya orang yang dirasanin. Kayak ini. Sampean men rasane orang, sepora bi pengiran dapatan, tergantung men rasane nyepora, berarti Allah pun juga memaafkan.
Walaupun toh demikian paling tidak dosanya itu diminimalisir dengan adanya wudu. Innal hasanati tudhibnas sayyiat. Kebaikan itu pasti akan menghilangkan keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.